Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat. Tausiah yang singkat ini, mari kita tadabur salah satu ayat di dalam Al-Quran, yang mana apabila kita membuka surat Al-Hijr di halaman ketiga, kita akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Yang maknanya, beritahukan wahai Muhammad, hamba-hambaku, bahwasanya sesungguhnya aku ini maha pengampun dan juga maha penyayang. Dan beritahukan juga wahai Muhammad bahwasanya sesungguhnya azabku itu merupakan azab yang pedih. Nah, dari dua ayat ini kita dapat mengambil dua prinsip dalam beragama, yang mana dua hal ini bisa kita jadikan pedoman dalam kita melaksanakan dalam kehidupan beragama atau bahkan kehidupan secara umum di dunia ini. Yang mana dua ayat ini memberikan kita pedoman, patokan, prinsip, kaidah hidup, bahwasanya di dalam kehidupan ini hendaknya kita itu berpatokan atau selalu mengingat kepada dua hal. Dan Islam itu senantiasa memberitahukan dan mengarahkan hambanya itu kepada dua hal ini. Yang pertama, ayat pertama ini berkaitan dengan harapan. Kalau bahasa Arab namanya roja, harapan. Harapan bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan takut, perasaan takut. Di mana yang ayat kedua ini, yaitu Allah memberitahukan bahwasanya azabnya Allah itu merupakan azab yang pedih. Nah, Islam itu senantiasa mengingatkan kepada dua hal ini. Pertama, ada harapan dan juga ada ketakutan. Maka dari itu sebelum ayat ini, apabila kita membaca konteks ayat itu, sebelumnya Allah mengkabarkan tentang menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, akan tetapi iblis menolak. Kemudian iblis dilaknat. Kemudian Allah menyebutkan tentang bahwasanya pengikutnya iblis nanti akan dimasukkan ke neraka. Yang disebutkan di situ, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka itu memiliki 7 pintu. Dan setiap pintu itu ada bagiannya masing-masing dari pengikutnya iblis. Itu menimbulkan perasaan takut terhadap kita tentang azab. Akan tetapi selanjutnya Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan berada di surga, taman-taman dan juga sumber air yang sangat banyak. Dan la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Yang mana penduduk surga itu mereka tidak akan merasakan yang namanya lelah, letih. Dan wa ma hum minha bimukhrajin. Ketika mereka masuk sudah ditetapkan di surga, maka tidak bisa keluar. Nah, berbeda dengan neraka. Kalau orang masih punya iman dan tauhid Islam di dalam hatinya, dan dia telah mengatakan la ilaha illallah, bersaksi dan tidak melaksanakan kesyirikan, itu bisa keluar dari neraka. Tentu ini pembahasan yang lain. Nah, akan tetapi ibadallah, dalam kehidupan ini seringkali kita berbuat salah. Ya, kita mengakui semuanya.
Ada yang dosanya kecil tapi senantiasa berulang. Ada yang dosanya besar tapi jarang, atau dosa kecil, dosa besar dihantam semuanya, berulang terus. Nah, tentunya di sini was-was itu akan datang menghampiri kita di pikiran, di hati, was-was dari setan. Nah, was-was ini tentunya akan mencabut dua hal tadi. Kemudian dibalik. Nah, gimana contohnya? Misal, kan kita tadi prinsipnya dua ya. Ada takut, kemudian ada harapan. Ketika kita tergoda sesuatu yang haram, maka setan membisiknya apa? Supaya kita menanggalkan rasa takut, supaya hilang dari diri kita itu rasa takut. Bahkan bisikannya itu saking pinternya membisiki harapan tadi. Wes toh, ini ada uang, diambil saja, nggak ada yang tahu. Toh nanti juga bisa tobat. Seperti itu. Jadi rasa takutnya dihilangkan, harapannya dikasih. Nah, lalu ketika sudah ngambil milik orang lain atau berbuat dosa, maka seketika was-wasnya setan itu berganti. Apa digantinya? Rasa harapan itu dicabut. Wes nggak usah ada harapan. Akan tetapi dikasih ketakutan. Dah, kamu itu orang yang berdosa, pendosa, senantiasa ngulang terus dosanya. Wes gak ada harapan bagimu. Kamu bakalan kena azab. Kamu orang yang gak mungkin bisa berubah, gak mungkin bisa bertaubat. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak saudara-saudara kita itu karena mungkin merasa dia sudah hina, merasa sudah kotor, ingin berubah sulit. Kenapa? Itu tadi harapannya harapannya itu sudah tercabut. Akhirnya malah ya wis buruk terus. Seperti itu. Nah, maka dari itu ibadallah, tentunya kita semuanya pernah berbuat salah, berbuat dosa. Maka ketika sudah terlanjur atau sebelum kita melangkah ke dosa, apa yang kita lebihkan? Perasaan takut. Jangan dibalik. Perasaan takut bahwasanya azabnya Allah itu azab yang pedih. Tapi ketika sudah terlanjur berbuat dosa yang mungkin berulang terus gitu terus, berbuat dosa menyesal, ngulang lagi menyesal, ngulang lagi menyesal. Ketika sudah seperti itu, kita mengingat rasa takut, iya, tapi jangan lupa ada yang namanya harapan. Harapan. Nah, mumpung sekarang ini Ramadan yang sepertiga terakhir, 10 hari terakhir, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang ini merupakan doa yang agung, di mana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang aku baca ketika nanti aku berbarengan dengan Lailatul Qadar?" Maka Rasul mengatakan, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka dari itu ya Allah, maafkanlah dosa-dosa. Ini 3 hal yang sangat agung. Yang pertama berkaitan dengan tauhid. Tauhid keikhlasan kita bahwasanya ada harapan Allah itu mengampuni. Dan yang kedua juga ada tauhid bahwasanya Allah itu mencintai apabila hambanya bertaubat, meminta ampunan. Dan yang ketiga barulah kita meminta. Maka dari itu ya Allah, maafkanlah segala dosa-dosa. Nah, mungkin cukup sekian dari kami, dan semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.